Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara, dan di video kali ini kita akan membahas tentang kebotakan. Ya, jadi kebotakan ini ya atau botak adalah kondisi di mana rambut di kulit kepala hilang atau rontok secara berlebihan. Nah, istilah medis dari kebotakan ini disebut juga sebagai alopecia, dan kebotakan ini bisa terjadi pada siapa saja, namun lebih sering dialami oleh pria. Nah, beberapa faktor penyebab kebotakan ya, antara lain yang pertama yaitu faktor keturunan. Jadi secara genetik, botak ini ya akan lebih beresiko bagi mereka yang secara riwayat keluarga juga mengalami kebotakan. Dan biasanya kondisi botak yang diakibatkan karena faktor genetik ini memiliki pola kebotakan yang khas. Ya, sering ditandai dengan penimpisan rambut dan mundurnya garis batas rambut dengan dahi. Dan botak akibat keturunan ini bisa dimulai sejak remaja dan secara bertahap seiring pertambahan usia. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya perubahan hormon. Jadi ada beberapa kadar hormon di dalam tubuh yang dapat menyebabkan kebotakan. Nah, beberapa contoh kondisi yang bisa mengganggu kadar hormon yang berkaitan dengan kebotakan tersebut misalnya ya, antara lain yaitu kehamilan, kemudian melahirkan, menopause, PCOS, gangguan tiroid, dan lain sebagainya. Nah, kebotakan akibat perubahan hormon ini biasanya terjadi sementara. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu karena adanya penyakit tertentu, misalnya penyakit autoimun, kemudian infeksi jamur pada kulit kepala, kemudian ada gangguan mental dan juga stres dan gangguan psikologis itu juga bisa menyebabkan kebotakan. Nah, penyebab yang keempat yaitu karena adanya efek samping dari obat-obatan, misalnya obat untuk kanker, obat untuk depresi, obat untuk keluhan artritis, obat untuk asam urat, hipertensi, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Obat-obatan tersebut ya jika mengakibatkan kerontokan rambut, coba bisa Anda konsultasikan ke dokter agar dapat dilakukan penggantian atau dihentikan penggunaan obat itu untuk sementara. Jadi penggunaan obat tersebut ya jika mengalami kerontokan rambut ketika Anda mengkonsumsi obat-obatan tersebut, konsultasikan ke dokter berkaitan dengan obat tersebut. Yang kelima yaitu penyebabnya yaitu tentang kebotakan disebabkan oleh terapi radiasi atau radioterapi yang biasa digunakan untuk mengobati kanker. Terlebih lagi jika radioterapi tersebut dilakukan di area kepala ataupun leher, dan biasanya ini bersifat sementara dan rambut bisa tumbuh kembali beberapa bulan setelah terapi selesai. Dan yang terakhir yaitu biasanya berkaitan dengan perawatan rambut ya, menggunakan misalnya semir rambut, terus kemudian penataan rambut misalnya dengan menggunakan kuncir, kepang, dan lain sebagainya. Ini juga bisa mengakibatkan kebotakan rambut. Kemudian mengkeriting, meluruskan, dan produk-produk perawatan rambut yang tidak sesuai dan tidak cocok bagi rambut Anda juga bisa mengakibatkan kebotakan. Nah, gejala kebotakan ya ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase anagen, yaitu fase saat rambut tumbuh dan bertahan sampai dengan 8 tahun. Kemudian katagen yaitu fase transisi dari pertumbuhan rambut yang berlangsung antara 2 sampai dengan 3 minggu. Dan yang ketiga yaitu fase telogen, yaitu fase istirahat yang berlangsung antara 2 sampai dengan 3 bulan sebelum akhirnya rambut rontok dan digantikan dengan rambut yang baru, seperti itu. Nah, untuk pencegahan dari kebotakan ini ya, yang pertama yang bisa Anda lakukan yaitu biarkan rambut tumbuh alami sesuai dengan warna dan tekstur aslinya. Jadi tidak perlu melakukan misalnya untuk kebutuhan fashion dengan mencat rambut dan sebagainya, itu akan berakibat kebotakan. Kemudian menghindari mengikat dan mengepang rambut terlalu kencang. Selanjutnya ya, menghindari untuk melakukan keramas setiap hari. Jadi keramas setiap hari itu tidak bagus. Kalaupun misalnya rambut Anda cenderung berminyak, pastikan Anda memilih produk ya untuk shampoo
yang Anda pergunakan itu aman, tidak menyebabkan kerontokan. Kemudian hindari kegiatan misalnya meluruskan atau mengeriting rambut dengan alat yang memberikan panas pada rambut ya. Terus kemudian gunakan sisir yang bergigi jarang dan hindari menyisir rambut saat masih basah. Kemudian yang terakhir ya, melindungi rambut dari sinaran matahari yang berlebihan dan misalnya harus keluar rumah di kondisi di mana matahari sedang terik, Anda bisa menutupi rambut Anda dengan mengenakan topi atau pelindung kepala seperti itu. Nah, ada ramuan herbal untuk kebotakan ya. Anda bisa mempelajarinya bersama kami, mengikuti pelatihan kami ya. Untuk info seputar pelatihan kami, Anda bisa mengunjungi website kami di herbalisnusantara.com, atau Anda juga bisa bertanya kepada langsung seputar jadwal pelatihan herbal yang kami adakan melalui nomor WhatsApp kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe dan klik icon loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupdate video-video baru.